Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik deh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk mengikuti diskusi hari ini. Tema diskusi kita hari ini yaitu mengenai tantangan penerapan sistem merit melalui manajemen talenta di lingkungan ASN. Baik, sebelum memulai diskusi, mari kita bersama-sama menyaksikan terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Praktik upeti hingga jual beli jabatan di lingkaran pejabat negara bukan hal baru. Dari pejabat pusat hingga ke daerah, bahkan celah perilaku koruptif ini menjadi semakin kokoh dengan adanya politik dinasti yang hanya ingin memperkaya diri si pejabat dan keluarganya sendiri. Ya, pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Ini 2 oknum Kades dan seorang mantan Kades ditangkap tangan oleh polisi Polresta Sidoarjo, Jawa Timur dengan barang bukti uang tunai senilai 1,1 miliar rupiah. Inilah pemirsa operasi tangkap tangan 2 oknum Kades dan seorang mantan Kades oleh tim Tipikor Satreskrim Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. 3 pelaku ini diduga melakukan jual beli jabatan perangkat desa di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Itu dia sedikit cuplikan mengenai isu yang terjadi di lingkungan kita berkenaan dengan kasus jual beli jabatan. Sebagai generasi baru ASN, bagaimana pendapat rekan-rekan mengenai kasus tersebut? Dimulai dari Ibu Ulfi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berkenaan dengan video sebelumnya, tentu sangat disayangkan bagaimana kasus seperti ini masih marak terjadi di lingkungan kita, khususnya di lingkungan ASN. Seperti yang kita ketahui bersama, sebagai ASN kita memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan fungsi ini, tentu diperlukan tanggung jawab serta kompetensi yang sesuai, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan optimal dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Hal ini dapat dimulai dengan bagaimana pemerintah terkait dapat menempatkan pegawai ke dalam pejabatan yang sesuai dengan potensi dan kompetensinya, sehingga pegawai dapat memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki di suatu jabatan, bukan dengan faktor pendekatan tentunya. Baik, menarik sekali pendapatnya. Terima kasih Bu Ulfi. Sekarang Sama-sama. ada Bapak Dimas, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Ulfi. Seperti yang kita lihat di video sebelumnya, bagaimana kasus jual beli jabatan ini menimbulkan pernyataan di masyarakat terkait dengan integritas kita sebagai abdi negara. Untuk diketahui bersama bahwa integrasi kita jika sudah tertanam dengan baik dari dalam individu, dapat menghindarkan seseorang dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana praktik KKN ini masih menjadi permasalahan yang sering terjadi di lingkungan. Salah satunya dimulai dari penempatan pegawai ke dalam jabatan yang belum berpedoman pada meritokrasi. Baik, terima kasih Bapak Dimas atas pendapatnya. Berkaitan dengan sistem merit yang telah disinggung sebelumnya, pemerintah dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 secara tegas telah mengatur penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem ini menjadi landasan utama dalam penentuan jabatan, pengembangan karir, dan mutasi pegawai, dengan tujuan menciptakan birokrasi yang profesional dan bebas dari intervensi politik serta praktik KKN. Sistem merit juga menjadi dasar bagi manajemen talenta dalam memastikan bahwa proses pengembangan dan promosi karir ASN dilakukan secara adil dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan karena faktor like and dislike atau nepotisme. Namun, dalam penerapannya, tentu masih terdapat banyak tantangan dalam pelaksanaan sistem merit ini, baik itu dari aspek politik, budaya, maupun keterbatasan sumber daya. Dalam menghadapi tantangan tersebut, menurut pandangan rekan-rekan, bagaimana kira-kira upaya yang dapat dilakukan? Baik,
saya ingin berbagi pengetahuan terkait upaya dalam tantangan pelaksanaan sistem merit ini. Berdasarkan informasi yang telah saya dapatkan, pemerintahan sendiri telah berupaya melakukan berbagai langkah strategis di mana mengoptimalkan penerapan sistem merit. Di antaranya yaitu pertama, melaporkan kolaborasi antara lembaga seperti KASN, PAN-RB, BKN, dan LAN dalam pengembangan kebijakan, pengawasan, serta pelatihan ASN. Yang kedua, melakukan digitalisasi manajemen ASN yang terintegrasi secara nasional dalam sistem informasi ASN. Dikutip dari pernyataan Bapak Suherman sebagai Kepala Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, dalam rapat koordinasi dan sosialisasi Peraturan Menteri PAN-RB tahun 2020 lalu, beliau menyampaikan bahwa BKN perlu betul-betul memastikan bagaimana kualifikasi, kompetensi, kinerja seluruh ASN berada dalam satu data yang sama. Sehingga kita melakukan penataan pegawai untuk future leader sudah berbasis data yang sama dan standarnya yang sama. Selanjutnya, dikutip dari laman BKN, dicatat hingga tanggal 23 Januari 2025, ada 42 instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen talenta. Salah satu langkah progresif yang dilakukan yaitu memberikan pendampingan teknis penerapan manajemen talenta secara luas ke instansi pemerintahan dengan dukungan kantor regional BKN, serta mengembangkan sistem informasi manajemen talenta (SIMATA) sebagai platform bersama untuk membantu instansi menyelenggarakan manajemen talenta secara terintegritas. Wah, menarik sekali informasinya. Apakah ada tambahan lain dari Bu Ulfi? Tindakan terkait upaya yang dapat kita lakukan sebagai ASN dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendukung penerapan sistem merit ini. Pertama, yaitu menegakkan prinsip profesionalisme dengan tidak terlibat atau mendukung proses penempatan jabatan yang mengutamakan hubungan pribadi, kedekatan, ataupun tekanan politik. Kedua, memastikan transparansi proses, salah satunya dengan mendukung penggunaan sistem informasi manajemen talenta atau yang disebut SIMATA itu, atau platform serupa untuk menampilkan data kompetensi dan talent pool secara terbuka bagi pemangku kepentingan terkait. SIMATA juga punya potensi besar. Dengan sistem ini, peta kompetensi ASN bisa terlihat jelas, sehingga penempatan jabatan akan lebih objektif. Namun perlu diperhatikan juga, selain teknologi, kita perlu meningkatkan literasi digital ASN. Penting untuk memastikan bahwa user sudah siap dalam menghadapi sistem teknologi yang semakin canggih ini. Untuk itu, pelatihan dan pendampingan pun harus berjalan paralel dengan implementasi. Dan yang ketiga, memperkuat integritas pribadi dengan menghindari pemberian atau penerimaan gratifikasi, suap, atau fasilitas yang berpotensi mempengaruhi keputusan jabatan. Juga melaporkan indikasi pelanggaran atau intervensi yang tidak sesuai prinsip merit kepada pihak berwenang. Selanjutnya, dengan mendorong budaya kerja berakhlak tentunya. Dengan menanamkan budaya kerja ini, kita berharap dapat membangun ekosistem kerja yang saling mengingatkan untuk menjauhi praktik KKN. Baik. Terima kasih Ibu Ulfi atas tambahannya mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan dalam penerapan sistem merit di lingkungan ASN. Baik, menarik sekali diskusi kita pada hari ini. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa transparansi dalam proses pemerintahan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Penerapan sistem informasi manajemen talenta bukan sekadar inovasi dalam pengelolaan ASN, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap pegawai ditempatkan sesuai kompetensi, kinerja, dan potensi terbaiknya. Dengan dukungan teknologi seperti SIMATA, kita dapat membangun ekosistem SDM aparatur yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan. Inilah fondasi penting bagi terwujudnya smart governance, yaitu pemerintahan yang cerdas, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai generasi ASN baru, kita memegang peranan penting untuk memastikan transformasi ini berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Terima kasih rekan-rekan atas waktunya dalam mengikuti kegiatan diskusi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri diskusi kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.